selamat datang di Tos Serba. Topik serba ada, talk show. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sih cara memberikan pelayanan yang terbaik untuk customer. Untuk itu aku nggak sendiri nih hari ini. Kita kedatangan tamu dari komunitas JDID Sellers, Kak Remi. Mungkin Kak Remi bisa perkenalkan diri terlebih dahulu? Halo Kak Vanessa, halo JDID Sellers. Aku Remi dari tim Community Seller JDID. Oke, makasih Kak Remi untuk perkenalannya. Kita langsung aja ya masuk ke topik hari ini. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Nah, kita langsung aja bahas topik kita hari ini tentang pelayanan yang terbaik. Nah, mungkin Kak Remi bisa share sedikit nih, gimana sih atau seberapa pentingnya sih sebenarnya pelayanan itu untuk seller-seller? Nah, penting banget sih. Karena dari segi seller pun mereka melihat nggak hanya dari kualitas produknya, tapi dari pelayanan yang diberikan oleh sellernya. Dan itu menentukan reputasi toko dan juga sellernya. Oh gitu, bener sih Kak Remi ya. Nah, Kak Remi kan dari tim community sendiri nih. Biasanya tips-tips atau jurus-jurus apa sih yang Kak Remi biasa sharing ke seller gitu untuk meningkatkan pelayanannya mereka? Wah, jurus-jurus dan tips-tips semua. Mungkin aku juga dapat tips ini dari sharing-sharing seller ya di area komunitas Jakartaku. Nah, yang pertama itu sapaan. Kenapa sapaan? Karena itu menimbulkan kesan pertama bagi buyer untuk sellernya. Yang kedua, ramah dan sopan. Kenapa ramah dan sopan? Karena itu menimbulkan rasa nyaman untuk buyernya. Dan yang ketiga tentunya dari segi seller harus paham produknya. Kenapa harus paham? Karena ketika buyer nanya tentang informasi produknya, si seller harus siap menjawabnya dan juga menguasai seperti cara pemakaiannya atau garansi atau tidaknya. Oh iya, betul banget sih Kak Remi. Aku sering kayak belanja di e-commerce gitu ya, apalagi di JDID. Mungkin kadang-kadang sellernya tuh, aku tuh bingung mau beli yang mana, tapi kayak sellernya, adminnya juga nggak tahu gitu ya. Itu kan pusing juga ya Kak Remi ya. Iya, betul banget. Nah terus kadang tuh yang jadi bikin masalah tuh kayak aku tuh biasa chat, terus tapi kayak responnya tuh lama banget gitu Kak Remi. Itu gimana ya? Nah, itu dia. Dari seller pun harus bisa responsif. Responsif ini dalam artian mereka bisa merespons setiap chat yang masuk secara cepat dan juga mereka harus mungkin dari segi admin bisa di hire lebih untuk dapat bergantian cara menjawabnya seperti itu. Itu sih, iya sih kalau cepet juga kan kita enak ya belanjanya Kak Remi ya. Nah mungkin satu lagi nih Kak Remi, aku pernah belanja terus tapi aku tuh bingung kayak harus yang beli barang yang mana yang paling cocok buat aku tuh gimana ya Kak Remi ya? Nah itu dia, dari seller pun harus bisa memberikan solusi kepada buyernya. Dan ini konsep paham produk tuh main banget di sini karena ketika seller paham produknya dan juga tahu apa yang diingini oleh buyernya, nah mereka bisa merekomendasikan produk apa yang cocok seperti itu, Kak Vanessa. Oke, nah selain dari itu ada lagi nggak Kak Remi? Nah yang terakhir jangan lupa ngomong makasih sih ke yang paling buyernya. penting Itu yang ya, paling Remi. penting, betul. Oke, nah kan ini banyak nih Kak Remi jurus-jurusnya nih. Nah tujuan dari kita melakukan ini tuh semua tuh apa sih Kak Remi? Kayak kita kan ngelakuin ini banyak kayak tips-tipsnya, jurus-jurusnya. Nah tujuannya tuh apa? Nah tujuannya tentu saja untuk menimbulkan rasa percaya kepada buyernya. Kenapa? Karena dengan rasa percaya itu akan membuat si buyer nyaman dan juga rasa percaya sendiri tidak datang serta-merta begitu saja kan. Jadi harus dibentuk dengan cara pelayanan yang baik. Mungkin dari hal kecil aja menjawab chat secara cepat, nah itu udah bagus juga sih menurutku Kak Vanessa. Nah kedua, itu bisa mendukung keputusan buyer untuk check out. Kenapa? Karena ya seperti tips-tips yang aku berikan sebelumnya itu sebenarnya tujuannya untuk membuat buyer bisa check out barangnya di tokonya seperti itu. Dan yang terakhir juga itu menciptakan kepuasan untuk pelanggannya. Kenapa kepuasannya? Ya kita pengen gitu. Rating gitu iya kan? Bisa jadi rating dan ulasannya itu sangat ditunggu oleh sellernya supaya dari buyer-buyer lain ataupun user lain bisa melihat reviewnya gitu kan. Jadi menarik gitu kan jadinya. Bener banget sih Kak Remi. Jadi kalau dari penjelasannya Kak Remi ini bisa dibilang pelayanan yang terbaik itu berpengaruh juga ya untuk konversi toko ya? Betul. Nah dari pelayanan produk sangat berpengaruh pada konversi tokonya karena dari pelayanan produk itu sendiri akan menumbuhkan hubungan ataupun kepercayaan antara seller dan buyer dan itu
semua bertujuan supaya dari buyer pun bisa repeat order. Oke, nah pertanyaan terakhir nih Kak Remi, dampak dari pelayanan yang terbaik itu apa sih? Kalau dampaknya sendiri tentu saja bisa menimbulkan rasa nyaman tentunya di pelanggan. Kenapa? Karena dengan rasa nyaman ini bisa ngebuat si buyer pun fokus pada satu toko ini. Oh, jadi kayak hubungan pacaran gitu lah ya. Betul. Kak, Jadi ya? nggak ada pilihan yang lain karena udah tahu seller ini emang udah nyaman gitu belanja di situ, ya udah belanja di situ aja. Oke, jadi benar-benar hubungan antara seller dan buyer tuh benar-benar udah kayak pacaran ya. Jadi kayak percaya, dibuat nyaman, udah gitu jadi setia gitu Nah, Kak betul Remi banget. ya. Nah, keduanya kita juga berharap dari pelanggan bisa setia. Dampaknya itu adalah pelanggan menjadi setia dari kenyamanan itu. Dan yang terakhir juga bisa menimbulkan kesan baik. Karena kenyamanan dan juga setia itu pasti dari buyer juga bisa menimbulkan kesan baik antara sellernya. Seperti itu Kak Vanessa. Oke, sip deh. Wih, banyak banget nih masukannya hari ini. Tapi jangan kemana-mana dulu ya. Kita saksikan dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Halo teman-teman Jadi Seller, kembali lagi ke Tos Serba. Topik serba ada, talk, show. Nah, tadi kita belajar banyak banget ya tentang memberikan pelayanan yang terbaik. Dari tips-tipsnya, tujuannya, pengaruhnya untuk konversi toko, bahkan sampai dampak-dampaknya. Makasih banyak ya Kak Remi untuk waktunya. Sama-sama Kak Vanessa. Oke, nah aku mau ngingetin nih untuk teman-teman JD Sellers, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube kita ya. Atau kalian juga bisa follow Instagram kita di @jdidSellers. Nah, untuk teman-teman JD Sellers yang mau belajar lebih banyak, bisa langsung ke JD University di university.jd.id. Oh iya, untuk teman-teman sellers yang punya keluhan, bisa aja langsung ke JDID Seller Support. Kita ketemu di Tos Serba, topik serba ada, talk, show berikutnya. JD